warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sandriani, SSTMTR Kep BDN, merupakan dosen tetap program studi D3 Kebidanan Stikes Muhammadiyah Ciamis. Mata kuliah yang akan saya ampuh adalah mata kuliah Asuhan Kebidanan Pasca Salin dan Menyusui dengan topik senam nifas. Deskripsi pada mata kuliah ini adalah mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada program studi D3 Kebidanan pada semester 4. Mata kuliah ini juga mengajarkan bagaimana mahasiswa itu mampu untuk melakukan role play atau asuhan pada ibu pasca salin dan menyusui, baik secara langsung bersama teman maupun melakukan praktek dengan menggunakan pantom. Pada pelaksanaan pembelajaran, kita akan menggunakan metode kuliah, tutorial, praktikum di laboratorium, dan penguasaan materi secara mandiri. Penilaian yang didapatkan dari mata kuliah ini bisa dievaluasi menggunakan penilaian formatif dan sumatif serta nilai tugas yang diberikan kepada mahasiswa. Untuk lebih jelasnya, silakan kita akan masuk pada kegiatan micro teaching yang dilakukan di perkuliahan di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Kalau dari semangatnya udah pasti semangat ya untuk hari ini. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai senam nifas, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah asuhan pasca salin dan menyusui, yang mana pertemuan hari ini itu merupakan pertemuan kelima ya. Nah, sebelum kita masuk ke topik pembahasan hari ini, Ibu akan melakukan recalling atau evaluasi terkait pemahaman teman-teman terhadap materi sebelumnya, karena materi hari ini juga itu nyambung dengan materi yang sebelumnya. Oke, untuk mengevaluasi mungkin ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan Ibu ajukan kepada teman-teman. Yang masih ingat silakan untuk menjawab ya. Pertanyaan pertama, boleh satu orang menyebutkan dua ya. Sebutkan minimal 2 kebutuhan dasar ibu pasca salin dan menyusui. Siapa yang bisa? Mangga, silakan Kalisa. Pertama ada exercise, lalu ada eliminasi. Exercise eliminasi. Ada yang mau menambahkan? Silakan. Sekarang? Kebutuhan nutrisi sama kebutuhan Mobilisasi. Ada lagi mungkin? Silakan Tasya. perawatan bayi baru lahir, kemudian Konseling KB. Yang satu lagi apa? Masih ingat? Seksualitas. Oke, secara keseluruhan teman-teman ingat ya, masih ingat dengan materi yang kemarin. Nah, materi hari ini juga itu berkesinambungan dengan yang kemarin. Tapi pada topik kali ini kita akan membahas mengenai senam nifas seperti teman-teman sudah lihat di depan layar ya. Nah, materi hari ini itu lebih kepada praktikum. Tapi karena ini teori dulu, nanti minggu depan kita masuk ke tahap lab ya, laboratorium. Kita akan melakukan praktikum di laboratorium. Maka hari ini Ibu akan membekali teman-teman dengan materi terlebih dahulu, kemudian nanti teman-teman boleh mempelajari gerakan-gerakannya sesuai dengan daftar tilik yang nanti Ibu bagikan di simak ya. Oke, untuk hari ini kita akan masuk ke pertemuan kelima, di mana topik pembahasan yang akan kita bahas mengenai senam nifas. Mungkin teman-teman udah pernah dengar apa itu senam nifas? Sudah ya. Kita sering lakukan senam ibu hamil ya. Kemudian ini senam nifas. Mungkin ada perbedaannya? Menurut teman-teman ada? Ada ya, dari gerakan-gerakannya pasti juga berbeda. Nah, nanti ini kita akan bahas satu persatu ya. Kita lihat dulu pada deskripsi mata kuliah ini ya, terutama di asuhan kebidanan pasca salin dan menyusui. Di sini mata kuliah ini merupakan kan mata kuliah utama ya. Jadi syarat teman-teman itu akan melakukan
atau masuk ke mata kuliah persyaratan lainnya itu harus sesudah menyelesaikan mata kuliah, salah satunya adalah asuhan pasca salin dan menyusui. Di sini di mana mahasiswa itu akan melakukan role play. Artinya teman-teman akan nanti bermain peran, karena di sini akan ada anamnesa, kemudian teman-teman akan melakukan praktek, kemudian teman-teman akan memberikan asuhan konseling. Nah, di sini makanya dikatakan di sini ada role play, ya. Kemudian asuhan persalinan ini juga akan kita lakukan praktek, ada yang dipantom, ada yang teman-teman lakukan sendiri. Salah satunya adalah pada senam nifas ini. Kemudian untuk metode perkuliahannya ada kuliahnya ada praktikum, ada tutorial, kemudian ada penugasan mandiri. Untuk nilainya sendiri kan sudah ada ya, ada nilai tugas, kemudian ada penilaian secara sumatif dan formatif ya. Oke, untuk selanjutnya terkait mata kuliah hari ini senam nifas, yang Ibu harapkan setelah teman-teman belajar tentang senam nifas, diharapkan teman-teman itu mampu melakukan prosedur keterampilan kebidanan pada asuhan pasca salin dan menyusui, khususnya mengenai gerakan senam nifas. Tuh. Nah, pokok pembahasan yang akan kita bahas hari ini itu terkait mengenai pengertian senam nifas itu sendiri, kemudian tujuan senam nifas, manfaat senam nifas, dan nanti demonstrasi. Untuk demonstrasi ini nanti teman-teman Ibu akan menayangkan video tutorial cara melakukan senam nifas, sehingga nanti teman-teman ketika menerima daftar tilik bisa dilihat, dibaca daftar tiliknya, kemudian dilihat gerakan-gerakannya, dan itu bisa teman-teman lakukan di rumah. Ya. Nah, kita lihat di sini di latar belakang mengenai senam nifas. Jadi pada umumnya itu masyarakat itu tidak melakukan senam nifas, ya. Padahal yang mereka lakukan, gerakan yang mereka lakukan di kasur dengan menggerakkan kaki itu sebenarnya udah masuk ke tahap gerakan senam nifas. Namun namanya aja yang kurang familiar ya di kalangan masyarakat. Gitu. Dikarenakan Ibu nifas itu belum mengetahui tentang senam nifas dan belum menyadari pentingnya senam nifas dalam melakukan atau menunjang ibu-ibu itu untuk pemulihan aktivitas fisik dan untuk mempengaruhi kebutuhan oksigen, kemudian memperlancar aliran darah, kemudian bisa membantu proses pemulihan ibu pasca salin terutama pada involusi uteri. Nah, ini ya senam nifas. Jadi kalau teman-teman lihat gambarnya, pasti teman-teman sudah tahu ya, ini gerakan-gerakan biasa dilakukan pada saat senam. Tapi untuk senam nifas itu sendiri ada beberapa unsur atau aspek yang harus kita perhatikan karena terkait dengan pemulihan ibu pasca salin. Nah, dilihat dari pengertian senam nifas di sini, teman-teman lihat ya, senam yang dilakukan oleh ibu yang menjalani masa nifas atau masa setelah melahirkan, yang bisa dilakukan senam nifas ini adalah 6 jam setelah melahirkan dan pelaksanaannya harus bertahap ya. Bisa juga dilakukan 2 jam sampai 6 jam atau 8 jam salin itu ya, karena ada tahapan-tahapan gerakan yang harus dilakukan. Di tempat tidur pun boleh ya, gitu. Kemudian waktu pelaksanaan senam nifas ya, sejak hari pertama, dalam artian hari pertama ini 2 jam pasca salin ya, kemudian sampai 6 atau 8 jam pasca salin, nanti akan ada hari ke-10, ke-14 sampai dengan nanti hari ke-42 pasca nifas, di mana gerakan yang dilakukan itu bertahap, mulai dari gerakan kecil di bagian ekstremitas atau di bagian pernafasan saja, terus nanti bagian perut ya, itu nanti ada tahapan-tahapannya. Oke, selanjutnya apa syarat ya, syarat yang boleh dilakukan untuk ibu-ibu pasca salin. Pertama, ibu itu melahirkan dengan keadaan yang sehat dan tidak ada kelainan sama sekali.
dalam keadaan sehat artinya gini, kalau ibu itu dalam melahirkan kemudian terjadi kegawat daruratan kemudian koma, pasti ibu itu tidak akan melakukan senam nifas ya. Makanya ditekankan di sini dalam keadaan sehat. Artinya 2 jam pasca salin pun dia sudah boleh melakukan gerakan senam nifas. Kemudian tidak ada kelainan-kelainan setelah persalinan. Artinya misalkan ibunya itu secara psikologis tertekan dan sebagainya, itu tidak dianjurkan untuk melakukan gerakan senam nifas. Kemudian dapat dilakukan di mana saja, boleh dilakukan di rumah sakit, ya, boleh dilakukan di rumah bersalin, boleh dilakukan di rumah ibu itu sendiri, ya. Ketika nanti teman-teman melakukan kunjungan rumah. Oke. Selanjutnya ada tujuannya, ya. Kenapa kita harus melakukan senam nifas atau mengajak ibu-ibu pasca salin untuk melakukan senam nifas? Di antaranya itu untuk membantu mencegah pembentukan pembekuan darah, ya, atau trombosis pada pembuluh tungkai dan membantu kemajuan ibu dari ketergantungan terhadap orang lain gitu. Jadi kalau dia sudah bisa melakukan gerakan-gerakan kecil, otomatis ibu misalkan ke WC tanpa harus didampingi orang lain pun mungkin bisa gitu ya. Kemudian mengencangkan otot perut, ya, karena ada nanti gerakan-gerakan untuk bagian perut. Kemudian ada liang senggama, ini nanti bisa dilakukan senam Kegel. Kemudian otot-otot sekitar vagina maupun otot dasar panggul. Selanjutnya tujuannya yaitu memperbaiki rongga otot perut. Kemudian untuk merelaksasi otot dasar panggul, karena panggul pada saat proses persalinan itu merupakan jalan lahir, ya. Di situ banyak mungkin ada perlukaan atau trauma yang terjadi di sekitar liang senggama. Nah, ini nanti dengan gerakan senam nifas ini membantu ibu untuk bisa beradaptasi. Dia bisa, oh kalau gerakan seperti ini saya merasa nyeri, tapi kalau saya gerakan seperti ini saya tidak merasa nyeri. Itu yang kita maksud di sini. Kemudian memperbaiki sirkulasi darah, kemudian memperbaiki renggang otot bagian tungkai atau ekstremitas, dan memperbaiki sikap tubuh dan punggung setelah melahirkan. Karena biasanya kalau ibu hamil itu kan secara tidak langsung, secara alamiah itu nanti dia maju ya, jadi seperti lordosis gitu untuk tubuhnya. Kemudian manfaatnya. Nah, sebelum kita masuk di manfaat senam nifas ini, apa ada yang mau ditanyakan mungkin dari teman-teman? Belum ya, nanti kalau misalkan ada silakan untuk mengacungkan tangan. Nah, untuk di manfaat senam nifas ini untuk mengencangkan otot-otot perut, liang senggama, otot-otot sekitar vagina maupun otot-otot dasar panggul, kemudian memperbaiki sirkulasi darah, memperbaiki sikap tubuh, memperbaiki tonus otot di daerah panggul atau pelvis, kemudian memperbaiki regangan-regangan pada otot tungkai, kemudian meningkatkan kesadaran untuk melakukan relaksasi pada otot-otot dasar panggul, memperlancar terjadinya involusi uteri. Itu beberapa penelitian menyebutkan bahwa dengan melakukan gerakan senam nifas itu membantu mempercepat proses penyembuhan atau pengembalian involusi uteri. Ya. Kemudian keadaan ibu itu menjadi lebih baik. Dia lebih bugar, dia lebih bergairah, dia jadi lebih semangat. Kemudian untuk ibu-ibu yang dengan kondisi SC, ya, atau sesar, biasa mereka itu enggan untuk melakukan pergerakan karena trauma yang namanya nyeri, ya. Namun di sini kita bisa melatih mereka itu melalui tahap pernapasan dulu, ya. Tahap pernapasan, kemudian nanti mulai bertahap dengan ekstremitasnya, kemudian nanti bertahap selanjutnya sesuai dengan kondisi pemulihan ibu. Nah, di sini ada beberapa gerakan-gerakan senam nifas yang mungkin nanti teman-teman bisa lakukan, yang kata ibu tadi bertahap. Jadi 2 jam pasca salin itu gerakannya tidak boleh diberikan sama dengan ibu yang 2 minggu pasca salin. Tuh, karena kondisinya memang juga berbeda. Kemudian keadaan ibunya juga berbeda, ya, karena kalau 2 jam pasca salin
dan 2 minggu itu kondisi ibu belum betul-betul belum pulih karena baru saja melahirkan, mungkin capek dan sebagainya. Tapi kalau 2 minggu itu mungkin dia sudah bisa duduk, dia udah bisa mengangkat kakinya sampai ke atas. Tapi kalau 2 jam itu kemungkinan masih gerakannya terbatas. Ini bisa teman-teman lihat di gerakan-gerakan senam nifas. Ini biasanya kalau 6 jam dimulai dari ekstremitas, selain tadi pernapasan, kemudian 6 jam postpartum itu masih dengan ekstremitas di bagian gerakan kaki. Kemudian hari ketiga sudah mulai di bagian otot panggul. Teman-teman bisa lihat dari gambar ini ya, di daerah ini untuk penguatan otot dasar panggul dan bagian perut. Kemudian ini untuk penguatan di sekitar otot dan anus ya. Kemudian hari ke-6 ini mulai gerakan-gerakannya seperti ini ya, mulai mengangkat. Kemudian ini hari ke-8 boleh dilakukan gerakan seperti ini dengan ibu seperti posisi merangkak. Namun yang ibu tekankan di sini bahwa gerakan yang ada dalam video pembelajaran yang ibu tampilkan ini adalah video yang ibu buat sendiri. Itu panduannya merupakan SOAP terbaru ya. Jadi kalau teman-teman lihat di situ tadi ada beberapa perbedaan karena memang kemarin itu baru keluar untuk SOAP terbaru, maka ibu lihat panduan yang terbaru. Jadi yang ibu ajarkan kepada teman-teman saat ini merupakan gerakan-gerakan memang terbaru untuk senam nifas berdasarkan SOP yang terbaru ya. Untuk silabus mata kuliah ya, ini teman-teman sudah boleh ambil atau download di link karena ibu sudah kirim di Sidos. Teman-teman bisa mendownloadnya di simak teman-teman masing-masing. Kemudian di situ juga ada daftar tiliknya. Kemudian teman-teman kalau mau lihat di video YouTube-nya juga boleh. Ada pertanyaan mungkin sampai sini? Silahkan. Baik teman-teman, untuk gerakan-gerakan senam nifasnya silahkan teman-teman, nanti sini akan saya putarkan video yang sudah saya lakukan untuk gerakan senam nifas, dan video ini boleh nanti teman-teman coba untuk lakukan di rumah ya. Nah teman-teman bisa lihat ini gerakan pertama bisa dimulai dari gerakan pernapasan, kemudian dilanjut di gerakan kaki. Ini untuk melatih bagian panggul. Nah untuk hari ketiga atau 48 jam masuk di gerakan penguatan untuk bagian perut dan bagian otot pinggul. Ini untuk bagian perut ya. Gerakan-gerakan ini teman-teman bisa dilakukan sebanyak 10 kali, 8-10 kali dengan frekuensi waktu 3-5 detik. Ini perhatikan ada harus sampai keangkat untuk di bagian tangan ya. Nah, ini untuk penguatan panggul dan bagian tungkai. Ini ada penekukan di daerah perut. Kemudian penggerakan panggul ke kiri dan ke kanan. Dan yang terakhir adalah posisi duduk di kursi. Kemudian kita seakan-akan mengangkat kursi. Jadi yang keangkat ini. Jadi di sini akan dilakukan penekanan di bagian otot vagina ya, seperti senam Kegel. Jadi kita seperti mau mengangkat kursi. Oke. Baik teman-teman, itu merupakan gambaran gerakan-gerakan senam nifas yang teman-teman boleh lakukan di rumah, sehingga nanti besok minggu depan pada pertemuan berikutnya kita bisa masuk di lab. Dan jangan lupa teman-teman untuk membawa perlengkapan, yaitu berupa baju olahraga dan daftar tiliknya di print masing-masing, sehingga nanti ketika kita melakukan praktek di lab, teman-teman sudah ada gambaran tiap gerakan-gerakan sesuai dengan hari senam nifas ya. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau bertanya, silahkan terkait materi hari ini.
Silakan Kalisa. Tadi kan seperti yang sudah Ibu katakan sebelumnya, kalau misalkan selama ini untuk ibu nifas yang sehat, lalu apakah ada gerakan pembeda untuk ibu nifas yang persalinan itu dengan tindakan atau sama saja? Oh, iya. Terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Mungkin ada yang mau bantu Ibu untuk menjawab pertanyaan dari Kalisa, silakan. Ya boleh, mungkin teman-teman nanti bisa menambahkan ya. Jadi kalau pertanyaan Kalisa itu kan apakah ibu bersalin dengan tindakan seperti mungkin vakum atau forcep ya, boleh dilakukan gerakan senam nifas. Jadi intinya tadi syarat kalau mau melakukan gerakan senam nifas yaitu ibunya dalam kondisi sehat. Ya, sehat dalam artian kalau ibunya bisa diajak komunikasi, kemudian kita minta persetujuan ibu dan keluarga untuk melatih gerakan senam nifas. Selama ibunya bersedia maka boleh dilakukan ya. Tapi kalau misalkan kita lihat kondisi ibunya dalam keadaan tidak sehat seperti lemas, kemudian tindakan yang telah dilakukan pada saat riwayat pasca salin itu benar-benar gawat, atau dalam artian misalkan robekannya parah, kemudian kehilangan banyak darah, mungkin tidak dianjurkan 2 jam pasca salin untuk melakukan gerakan senam nifas. Mungkin kita tunggu sampai ibunya kondisinya benar-benar pulih. Ya, untuk gerakannya bertahap ya, bertahap. Tapi kita jangan salah persepsi bertahap dalam artian di sini misal teman-teman melakukan kunjungan rumah hari ke-14 ya. Nah, teman-teman apakah boleh Bu kita melakukan gerakan itu dari gerakan awal? Boleh saja. Jadi boleh di awal dari 2 jam sampai dengan sampai dengan hari ke-14. Itu lebih bagus. Tapi jangan sampai teman-teman pas hari ke-14 mengajarkan yang hari ke-48. Itu kan kondisi ibunya sudah berbeda ya, kayak gitu. Tapi kalau mau diulang dari 2 jam sampai hari ke-14 itu boleh. Ya, mungkin dari sini paham? Paham. Oke, terima kasih teman-teman atas kesediaan waktunya pada hari ini. Dan saya ingatkan kembali materi, kemudian silabus, kemudian daftar tilik, silakan teman-teman untuk unduh di akun masing-masing, disimak karena Ibu sudah mengirim materi ini di Sidos. Kemudian untuk pertemuan berikutnya Ibu juga sudah materinya sudah Ibu upload untuk menjadi dasar teman-teman untuk mempelajari dan mempersiapkan untuk pertemuan berikutnya. Mungkin itu saja dari Ibu. Jika ada hal yang kurang dimengerti dan mungkin mau ditanyakan dan tidak sempat ditanyakan di kelas, boleh teman-teman menghubungi Ibu untuk bertemu atau dan langsung datang ke kantor untuk ketemu untuk menanyakan hal yang mungkin teman-teman tidak mengerti. Oke, terima kasih sekali lagi. Ibu cukupkan sekian untuk hari ini. Untuk absensinya sudah Ibu isi di awal pertemuan tadi. Ibu sudah melakukan pengabsenan terlebih dahulu dan alhamdulillah teman-teman semuanya hadir. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan untuk pertemuan berikutnya. Saya akhiri pertemuan hari ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri naslun minal waqtin qarib wa basiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.